sambil menangis. Percuma dia berdebat dengan Kapten Edward, namun tidak akan ada akhir yang bahagia untuk mereka. Saat tiba di barak, Kapten Edward membangunkan Jessica dengan sedikit menggoyangkan tubuhnya. Namun Jessica tidak bergeming. Berulang kali Kapten Edward melakukan hal yang sama. Namun keadaan berkata lain. Jessica terbangun dan langsung meraih tengkuk Kapten Edward dan langsung melumat habis bibir Kapten Edward. Kapten Edward terkejut dan langsung menolak tubuh Jessica dengan kasar. Ia sangat benci dengan wanita yang tidak tahu diri saat mabuk. Wanita bisa saja berbuat hal yang tidak masuk akal ketika sedang mabuk. Setelah aksi ciuman Jessica berakhir, ia kembali tertidur pulas. Lagi dan lagi Kapten Edward harus menggendongnya ke kamar dengan gaya pengantin dan mata para lelaki di barak tertuju pada mereka berdua. Mereka masih tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Yang mereka tahu sang kapten sangat cuek perkara wanita. Tapi mereka akhirnya dapat menerima karena wanita yang kapten gendong adalah Jessica. Wanita cantik rebutan mereka. Mereka sangat paham jika kapten terpaut hati pada Jessica wanita cantik. Dan mereka juga sering melihat Jessica diam-diam menggoda kapten, namun mereka tidak tahu sebenarnya siapa yang ada di hati sang kapten. Sebagaimanapun Jessica berusaha, kapten akan tetap pada pendiriannya dan akan mengungkapkan isi hatinya saat Daisy kembali ke Afrika. Sampai di depan pintu kamar Jessica, Kapten Edward mengetuk pintu supaya dibukakan pintu oleh Lucy. Lucy mengintip sedikit di balik gorden kamar dan mendapati Jessica dalam gendongan sang kapten. Lucy tersenyum smirk dan dengan iseng Lucy mengeluarkan ponsel dan memotret mereka dengan gaya sangat intim menurut Lucy. Lucy sengaja dengan lama membukakan pintu untuk sang kapten agar tidak curiga ia baru saja mengabadikan momen tadi. Tak lama setelah itu Lucy membukakan pintu berpura-pura baru saja terbangun dari tidurnya. Kenapa lama sekali? Aku sudah tidak tahan dengan Jessica di tubuhku. Maki Kapten Edward pada Lucy saat Lucy baru saja membuka pintu kamarnya. Maaf Kap, aku tertidur, jawab Lucy berpura-pura. Jessica langsung direbahkan di kasur milik Jessica dan menyelimutinya dengan hati-hati. Tanpa Kapten tahu, Lucy kembali mengabadikan hal itu. Kali ini bukan dengan foto namun dengan video. Setelah Kapten balik badannya, Lucy kembali pura-pura melihat jam di ponselnya. Keesokan harinya Lucy duduk di samping ranjang Jessica dan menunggu gadis itu bangunnya. Tak lama akhirnya Jessica bangun dengan kepalanya yang pusing dan berat. Ia masih tak ingat kejadian semalam kenapa ia sudah di kamarnya saat terbangun. Aku rasa aku cukup berhak meminta apapun darimu, ucap Lucy dengan senyuman sinisnya ketika melihat Jessica bangun dan bersandar di bantalan ranjangannya. Apa maksudmu? Aku sedang tidak dalam mood untuk menanggapi leluconmu Lucy. Kepalaku pusing dan aku ingin muntah. Cecar Jessica emosi pagi-pagi sudah dibuat pusing lagi dengan ocehan Lucy padanya. Hahaha, bahkan kamu tidak penasaran bagaimana caramu bisa tertidur nyenyak di kasurmu saat kamu bahkan tidak tahu namamu siapa? Cecar Lucy balik. Jessica mencoba mengingat kembali apa yang ia lakukan kemarin, dan ia masih tidak ingat dengan apa yang terjadi. Pikirannya hanya berhenti saat ia meneguk gelas bir. Namun berhenti di hitungan kelima gelas, tiba-tiba saja Lucy mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri ponsel miliknya dan menunjukkan foto dan video semalam. Jessica terkejut dan bahagia secara bersamaan. Lucy, apa itu aku? Edward menggendongku? Bahkan dengan cara pengantin? Tanya Jessica dan merebut ponsel Lucy dan memutar videonya. Betapa hangat perasaan Jessica saat ini ketika melihat pujaan hatinya bahkan bersikap hangat dengan menyelimutinya di tempat tidur Jessica. Tanpa sadar Jessica menitikkan air matanya, ia seakan bermimpi bisa mendapatkan perlakuan hangat dari Kapten Edward. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan mati bahagia bahkan jika aku tidak pernah mendapatkan hatinya, ucap Jessica pada Lucy. Hus, perkataan adalah doa Jess. Maukah kamu mati tanpa bisa jadi pasangannya seumur hidup? Maki Lucy. Jessica menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa cekikikan. Edward, kenapa kamu melakukan ini? Ini akan membuatku semakin serakah dan ingin memilikimu lebih dalam, ucap Jessica. Berhenti untuk sedih Jess. Sekarang berikan aku imbalan untuk itu. Aku yang meminta kapten dengan berani untuk menjemputmu. Bahkan mengabadikan hal yang sangat penting untukmu.
Bahkan saat Kapten meminta Lukas untuk menjemputmu, aku berbohong bahwa Lukas sedang piket di Camp 01, cecar Lucy. Ahaha, baiklah, apa yang kamu mau? Aku akan memberikannya padamu, jawab Jessica cekikikan. Hahaha, tidak banyak, hanya minta izin aku cuti pada Kapten, aku ingin berlibur dengan Lukas. Pinta Lucy, kamu gila? Aku tidak sedekat itu dengan Edward. Maki Jessica, tolong aku sudah berusaha. Tapi aku diminta untuk menunggu Daisy kembali agar tidak kekurangan personil di barak, jadi kenapa tidak menunggu saja? Tidak lama lagi Daisy kembali, jawab Jessica bergegas ke toilet dan mandi bersiap-siap untuk bekerja hari ini. Katakan saja kamu tidak mau menolongku, jawab Lucy. Baiklah, aku akan mencobanya, tapi jika tidak berhasil, aku akan menukarnya dengan yang lain. Aku bisa memberimu 1 set berlian saat kamu menikah dengan Lukas, jawab Jessica bergegas. Setibanya Jessica ke ruang makan, ia melihat Kapten Edward dengan sibuk dengan ponsel di genggamannya. Bahkan aku ingin jadi ponselnya agar aku tetap dalam genggamannya, gumam Jessica dan masuk ke ruang makan. Saat Kapten Edward masuk, ia terjekut melihat Jessica sudah berada di tempat itu duluan. Kapten Edward hendak memutar tubuhnya untuk keluar. Namun sesaat ia berpikir kalau semalam Jessica mabuk pasti tidak dapat mengingat kejadian semalam, padahal Jessica dapat mengingat dengan baik apa saja yang terjadi semalam. Jessica seorang gadis yang tahan akan alkohol dalam jumlah banyak. Ia adalah peminum yang handal. Kapten Edward kembali masuk ke ruang makan dan mengambil piring. Setelah banyak menu ia letakkan di piring, ia bergegas mencari meja yang jauh dari Jessica agar ia tak diganggu oleh Jessica lagi. Namun sekilas dari pikirannya, Jessica benar-benar menghampiri sang kapten dan duduk berhadapan dengan Kapten Edward. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak merasa hormat lagi padaku? Maki Kapten Edward. Kap, maafkan aku semalam sudah menyusahkanmu mengurusku yang mabuk, ucap Jessica, lirih, tidak ada kata maaf untukmu. Kamu harus menjalankan hukumanmu setelah sarapan, jadi sekarang enyahlah dari hadapanku, peki Kapten Edward dan langsung diindahkan oleh Jessica. Jessica kembali ke kamar untuk bersiap dengan seragam lengkap dan menghampiri Kapten Edward kembali untuk menerima hukuman akibat tidak mengikuti apel malam dan parahnya lagi dengan alasan mabuk. Dan lebih-lebih parahnya adalah saat Kapten Edward sang kapten yang harus menjemputnya dan mencuri ciuman dari sang kapten. Padahal semalam kamu bersikap hangat padaku dengan menjemputku bahkan menidurkanku di atas kasurku. Kenapa sekarang kamu lebih dingin dari es kutub? Gumam Jessica sambil berjalan menuju ruangan Kapten Edward. Pagi Kap, aku datang untuk menerima hukumanku, sapa Jessica dengan hormat tanpa gaya pecicilannya saat bersama Kapten Edward beberapa waktu lalu. Gajimu dipotong selama 3 bulan, dan kamu dilarang cuti 3 bulan ke depan, dan satu lagi, kamu harus lari keliling barak 30 kali setelah selesai. Kembali lagi untuk melapor, titah Kapten Edward. Mulut Jessica menganga saat hukuman begitu parah untuknya, bahkan luas keliling barak setengah perjalanan ke kota yang memakan waktu hampir 1,5 jam dengan kecepatan 80 km/jam, Jessica masih bisa terima dengan pemotongan gaji dan cuti. Untuk gaji, bahkan tanpa digaji pun, ia bisa membeli puluhan pulau terdampar di dunia, dan untuk cuti ia tak pernah mengajukan cuti sebelumnya. Karena ia tak mau jauh dari Kapten Edward, ia hanya akan memakai jatah cutinya jika Kapten Edward juga cuti. Agar mereka bisa bertemu di luar barak juga, yang ia tak bisa pahami dengan hukuman satunya lagi, setahu Jessica baru dia yang mendapatkan hukuman sekejam ini. Kap, apa tidak terlalu berat untukku? Tanya Jessica lirih. Apa kamu ingin membantahku? Apa dengan pemecatan cukup bagimu? Bahkan itu tidak setimpal dengan kamu yang mencuri ciuman dariku, jawab Kapten Edward dengan sarkas. Apa ia bersikap seperti ini hanya dengan sebuah ciuman itu? Bahkan tidak sampai merenggut kejantananmu? Tega sekali kamu melakukan hal seperti itu, gumam Jessica dalam hati. Terkadang dia bersikap seperti kekasihku, namun terkadang dia bersikap seolah aku bukan siapa-siapa. Jessica membatin lagi. Tetapi aku mabuk dan tak mengingatnya Kap. Dari mana keyakinan kamu dapatkan?
Aku tahu kamu berpura dan kamu mengingatnya dengan jelas, pekik Kapten Edward. Tapi aku... Tidak ada tapi. Apa aku langsung memecatmu saja? Tanya Kapten Edward. Baiklah baik, siap laksanakan. Hormat Jessica sambil berbalik badan dan melenggang pergi. Jessica kemudian berlari pelan dengan seragam dan senjata lengkap di tubuhnya. Banyak pasang mata menatap ke arahnya kasihan. Dia wanita cantik dan cerdas harus berakhir seperti itu. Tega sekali Kapten pada gadis cantik. Gumam seseorang yang melihat Jessica terus berlari. Kapten tidak pernah bersikap lunak pada siapapun, bahkan jika Jessica adalah kekasihnya. Cecar seseorang lagi di samping mereka. Saat 3 kali putaran, Jessica tiba-tiba pingsan. Ia tak sanggup menahan beban senjata, dan tubuh yang tidak sehat akibat terlalu banyak meminum alkohol semalam. Akhirnya Jessica dilarikan ke klinik milik tentara di barat. Seseorang melapor pada Kapten bahwa Jessica pingsan setelah 3 kali putaran. Edward bergegas bangun dan pergi menghampiri Jessica. Walaupun Edward tidak benar-benar menyuruh Jessica berlari keliling barak sampai 30 kali, namun wanita itu benar-benar lari. Hati Kapten Edward juga tidak tega, namun mengingat ciuman tadi malam membuat Kapten Edward bertambah kesal. Kap, maafkan aku tidak bisa berlari hingga 30 kali. Aku berjanji akan melanjutnya saat tubuhku sehat, ucap Jessica lemah. Tidak, cukup dengan 3 kali saja. Aku akan bersikap lebih bijak saat meminta wanita harus berlari 30 kali. Maaf, sekarang kamu bisa beristirahat, jawab Kapten Edward pamit dan pergi kembali ke ruangannya. Tidak Kap, setidaknya aku harus mencobanya sekali seumur hidupku. Jika tidak aku tidak akan tahu rasanya dan apa yang menungguku di balik sana, jawab Jessica seakan bukan hanya berlari yang ingin ia coba, namun hati Kapten yang Jessica mau. Terkadang kamu tidak harus mencobanya, kamu hanya perlu tahu yang mana yang baik tanpa harus mencobanya, lanjut Edward juga seakan tahu kemana arah pembicaraan Jessica ditujukan. Kapten Edward akhirnya benar-benar pergi setelah mengatakan itu.